A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dalam menjalankan ibadah puasa ini, marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, di mana kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk mendengarkan ceramah hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan keutamaannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam pengertiannya, zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Anak-anakku yang berbahagia, zakat fitrah berarti mensucikan harta kita. Karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah. Karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka ataupun budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Anak-anakku sekalian, zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar sok yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, atau gandum, atau kurma, atau sagu, dan sebagainya. Atau 3, liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat, yaitu zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Lalu tata cara pembayarannya, zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat yang dipercaya oleh badan yang ada di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan.
Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan niat. Nanti anak-anakku sekalian, ketika zakat fitri harus hafal ya. Niatnya seperti berikut. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri ana wa an jami'i ma yalzamuni nafku tuhun syiar anfar zolillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajibkan memberi nafkah pada mereka secara syariat, fardu karena Allah Ta'ala. Ini doanya bisa diwakilkan oleh orang tuanya, ya, yang menanggung semua nafkah. Lalu adapun keutamaannya dalam menunaikan zakat akan Bapak singkat agar lebih hemat waktu. Yang pertama keutamaannya adalah menyempurnakan keislaman seorang hamba. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang 5. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Hal ini tidak diragukan lagi, merupakan suatu hikmah yang amat agung dan setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna. Yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Karenanya, sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih dari yang dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga sedekah. Karena zakat akan menunjukkan benarnya iman muzakki. Atau yang biasanya disebut orang yang mengeluarkan zakat, yang mengharapkan ridha Allah dengan zakatnya tersebut. Yang ketiga, zakat fitri juga membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka pemberian itu bisa meringankan kesusahan saudara kita. Seperti ini merupakan tanda kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zakat fitrah juga sebabnya kita bisa masuk ke surga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yang artinya, sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, kepada siapa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagi orang yang berkata baik, memberi makan diantaranya lewat zakat. Rajin berpuasa, sholat karena Allah di malam hari, di saat manusia sedang terlelap tidur. Setiap kita tentu saja ingin masuk surga. Jadi dengan zakat fitri, insya Allah kita dapat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, salah satunya yaitu menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar.
Karena zakat berarti juga tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin, dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. Selanjutnya yang keenam, keutamaan zakat fitrah yang keenam yaitu memadamkan kemarahan orang miskin. Terkadang orang miskin menjadi marah karena melihat orang kaya hidup mewah. Orang kaya dapat memakai kendaraan yang dia suka atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Tidak ragu lagi pasti akan timbul sesuatu kemarahan pada hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma pada mereka, maka padamlah kemarahan tersebut. Yang ketujuh, keutamaan yang ketujuh adalah menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Karena zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi. Sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang lain. Selanjutnya yang kedelapan, menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Nabi pernah bersabda yang artinya, setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya, sehingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Yang kesembilan, keutamaan zakat fitrah yaitu seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Karena ia tidaklah menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Ia juga pasti telah mengetahui nisab zakat tersebut dan orang yang berhak menerimanya, serta hal-hal lain yang harus ia ketahui tentang hartanya. Yang ke-10, zakat fitrah juga dapat menambahkan harta kita. Terkadang Allah membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati, sebagaimana dalam hadis yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, zakat fitrah juga merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Ini juga dijelaskan pada hadis Rasulullah, yaitu tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-12, zakat fitrah juga akan meredam muka Allah. Ini juga dijelaskan dalam hadis yang artinya sedekah itu dapat memakan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Ini hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ke-13, yang terakhir, bahwa zakat fitrah juga dapat dan bisa menghapus dosa yang akan terampuni. Ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan air. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi anak-anakku sekalian, banyak sekali keutamaan dari zakat fitrah yang kita laksanakan hanya satu kali dalam satu tahun, yaitu di bulan yang suci ini, yaitu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat dimampukan untuk membayarkan zakat fitrah, sehingga harta kita, harta keluarga kita suci dan bersih dan menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, segeralah nanti tunaikan zakat fitrah ketika memenuhi syarat dan hisabnya.
Berlombalah dalam kebaikan dan ingatlah selalu nasib saudara kita yang ada di luar sana. Sesungguhnya dengan kita mengeluarkan zakat akan meringankan beban mereka yang tidak mampu. Ingat pula sebab bangsa ini sering tertimpa berbagai macam bencana seperti yang sekarang sedang terjadi, bencana non-alam yaitu wabah COVID-19. Cobaan ini mungkin saja disebabkan oleh kita yang enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya kita enggan untuk menunaikan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahi kita semua untuk selalu istiqomah dalam melakukan ketaatan kepadanya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Dalam percakapan ini juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.